Sinyal dukungan sejumlah asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu terhadap pasangan calon Prabowo Gibran berbuntut panjang dan menuai banyak kritikan. Dukungan itu dinilai berbahaya sebab bertentangan dengan sikap netralitas perangkat desa. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Roni Talapesi menyebut mobilisasi aparat desa yang mendukung paslon tertentu bukan merupakan silaturahmi nasional, tapi masuk dalam kampanye. Selain itu, dukungan perangkat desa kepada salah satu paslon jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu. Bukan acara silaturahmi, tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye. Yang karena kita lihat di dalam beberapa foto yang kami dapatkan, ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 280 dan pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar juga ikut angkat bicara. Abdul Halim menegaskan perangkat desa harus netral saat pemilu. Sebab banyak dari perangkat desa yang nantinya akan menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara saat hari pencoblosan. Harus netral, iya. Makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan, apa? Datang kampanye kita boleh? Nggak boleh. Berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Terkait polemik ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pun menyatakan pihaknya akan memanggil panitia acara Desa Bersatu dan menegaskan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye. Kita lagi panggil panitianya, rencananya. Iya. Nanti lah, kita mesti tahu. Pekan ini kan? Ya, secepatnya. Tidak boleh dilebatkan dalam kampanye gitu ya Bang Adis? Tidak boleh dilibatkan kampanye. Tidak boleh dilibatkan kampanye. Sementara itu, Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka mengaku saat itu dirinya hanya hadir sebagai undangan. Namun Gibran menyatakan siap menerima teguran dari Bawaslu. Ya nanti kalau ada teguran nanti kami terima tegurannya. Yang jelas kami datang sebagai undangan. Saya datangnya pas penutupan. Oke. Sebelumnya, Asosiasi Kepala Desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara bertajuk Silaturahmi Nasional Desa 2023 di Indonesia Arena, Jakarta pada hari Minggu. Dalam acara itu, Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka hadir dan didaulat untuk berpidato. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Bawaslu menyoroti acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang dihadiri para perangkat desa dan kepala desa dan dihadiri pula oleh Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka. Lalu jika akhirnya terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu, benarkah kandidat yang didukung itu bisa dijatuhi sanksi diskualifikasi keikutsertaan di Pemilu 2024? Kami akan membahasnya bersama Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas serta anggota Bawaslu periode 2012 hingga 2017 Nasrullah. Saya akan ke Mas Anas terlebih dahulu. Mas Anas, dalam acara Silaturahmi Desa Bersatu begitu, hadir juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang diundang dalam acara tersebut. Apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda mengundang salah satu pasangan cawapres begitu? Ya, Mbak Saskia, selamat malam. Mbak Nasrullah, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini ya, itu kemarin itu kan acara Silaturahmi Nasional Desa. Memang penanggung jawabnya itu saya sebagai Koordinator Nasional Desa Bersatu. Desa Bersatu itu 8 organisasi desa. Jadi Silaknas itu adalah acara tahunan, 2022 juga kita lakukan. Bulannya juga sama, waktu itu kami menyebut 3 periode kepala desa dipelintir lagi menjadi 3 periode presiden kan gitu. Jadi ya maklum lah ini tahun politik kan. Sebenarnya Silaknas ini harusnya kita buat Desember, tapi kita majukan. Kenapa? Karena ada masa kampanye ya, jadi kita majukan.
Kemudian pasti banyak yang bertanya, kenapa Mas Gibran yang diundang? Sebenarnya juga Pak Prabowo kita undang, tapi kan beliau nggak sempat hadir, Mas Gibran yang hadir. Jadi gini nih, teman-teman juga tahu kok Undang-Undang Nomor 6 2014 Pasal 29 GJ, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Pasal 280, 282. Kita ngerti semua, acara itu bukan acara kampanye. Gitu, dan Tapi kan kenapa hanya menyatakan Prabowo dukungan dan Gibran begitu, Mas yang Anas. hadir atau Mas Gibran? Mas Anas harus Kenapa dibedakan, hanya Mas meskipun Gibran bukan yang acara hadir? kampanye, tetapi kan ini dalam acara ada memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon yang menyalahi undang-undang. Siapa yang mengatakan ada dukungan? Tanya Bawaslu tuh. Saya tahu ada Bawaslu hadir. Kok ada nggak pernyataan dukungan di sana? Nggak Ada lah, dalam salah satu video yang viral begitu di salah satu media sosial, saat itu ada yang mengunggah dan terdengar suara MC yang mengatakan bahwa salah satu dalam acara tersebut adalah memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Nggak ada. Mungkin MC-nya kali salah tuh, nggak ada. Saya ada di acara resmi kok, nggak ada itu. Ini silaturahmi nasional itu. Ya biasalah. Mungkin MC-nya kali salah ya, tapi intinya nggak pernah ada. Ini acara silaturahmi, acara tahunan. Jadi gini nih. Pasti banyak yang bertanya, ini kok hanya Gibran. Lah itu Mas Ganjar juga ketemu teman-teman desa sendiri kok di Jawa Timur. Kemudian Mas Ganjar ketemu teman-teman desa juga di Jawa Barat. Anies ketemu dengan kepala-kepala desa di Jakarta, Jawa Barat, dan kepala desa dari Jawa Barat dan Banten. Di Jambi semua calon kita undang. Kok nggak dipersoalkan kan gitu. Jadi saya tahu lah ini suasana politik kan. Jadi gini nih. Tolonglah ya, jangan suka memojokkan kawan-kawan desa. Ingat loh. Kami tidak memojokkan, kami mengonfirmasi, Mas Anas. Ya, jadi saya mau sampaikan, itu nggak ada deklarasi, kan gitu. Kan banyak media yang hadir, mana ada acara deklarasi di situ? Nggak ada itu. Kan gitu. Siapa yang mengatakan ini acara deklarasi? Kalau ada pasti backdropnya dong deklarasi. Semua berdiri deklarasi, nggak ada. Siapa yang mengatakan ada acara ini? Jelas-jelas Silaknas. Lihat aja memori 2022 juga Silaknas. Kalau pertanyaannya kenapa Gibran dengan Mas Gibran yang hadir atau Mas Prabowo yang kita undang yang nggak sempat hadir, ya kan yang lain juga udah di forum yang desa yang sama kan gitu. Hanya sekarang ini baru kita bisa hadirkan salah satu kan gitu. Dan waktu itu juga Anies kok yang hadir di forum desa, Ganjar Ganjar juga dituduh macam-macam tuh di Surabaya kan gitu. Itu juga kan forum desa. Ini jadi gini nih, kami ini kan tahun politik ya. Momentum di mana kami mendengarkan apa agenda pembangunan desa ke depan, ya wajar-wajar aja kan gitu. Masa kami nggak bisa mendengarkan dan punya mimpi-mimpi kemajuan desa. Baik, Mas Anas, gitu. kita tahan dulu. Saya ingin mendengar pendapat dari Mas Nasrullah. Mas Nasrullah sebagai mantan begitu ya dari anggota Bawaslu di periode 2012 hingga 2017. Kalau Anda melihat acara silaturahmi seperti ini, kemudian mengundang salah satu pasangan calon, kemudian datang adalah cawapresnya begitu. Apakah Anda melihat ini memang acara silaturahmi atau memang ada sesuatu di balik dari acara tersebut? Ya, sebenarnya gini, apapun wujud kegiatannya, mau silaturahmi nasional atau apapun itu bentuknya, yang jelas bahwa publik menangkap bahwa itu adalah aktivitas yang berbau kampanye, Mbak. Nah, semestinya Bawaslu pun juga menangkap suasana itu. Kenapa saya katakan seluruh kandidat calon presiden ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh KPU RI. Meskipun nanti pada tanggal 28 itu adalah sebuah aktivitas kampanye. Tetapi pada prinsipnya begini, kalau ternyata dilakukan oleh kawan-kawan itu, maka terlihat bahwa ada semacam upaya yang dengan sengaja terstruktur dan sistematis yang dibuat oleh kawan-kawan ASRI ini, ya, para perangkat desa yang memang dimobilisasi oleh Pak ASRI. Nah, oleh sebab itu Bawaslu harus segera mengklarifikasi tidak hanya kepada panitianya, tetapi termasuk tim-tim yang dianggap terlibat di dalam situ. Segera diklarifikasi dan diperiksa.
jika memang terbukti terdapat pelanggaran menyangkut tentang aktivitas yang dilakukan itu, maka tidak ada salahnya Bawaslu segera menjatuhkan sanksi yang tepat. Ya, sekali lagi sanksi yang tepat kepada ya, baik tim maupun kepada pasangan calon yang bersangkutan. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nah, untuk Bawaslu bertindak ini artinya tidak perlu harus menunggu ada laporan, Mas Nasrullah. Begini, Bawaslu itu tidak hanya menunggu laporan, tetapi Bawaslu bisa menemukan. Ketika itu menyangkut tentang temuan, maka inisiasi harus lahir dari Bawaslu sendiri. Ya, jadi gitu. Tidak ada alasan harus menunggu laporan, tidak. Tetapi inisiasinya bisa segera bergerak. Saya kasih contoh misalnya begini. Bawaslu Kabupaten Kota yang secara kebetulan yang memang deklarasinya ada di situ, itu bisa menyampaikan dan bisa menjadi pelapor sesungguhnya dan menyampaikan kepada Bawaslu RI. Tidak ada salahnya ya untuk segera ditindaklanjuti. Nah, jadi Mbak, saya ingin katakan bahwa kalau Bawaslu berdiam diri dan tidak memiliki inisiasi, maka sekali lagi ini akan mengganggu kredibilitas Bawaslu. Publik akan ragu soal integritas yang ada di Bawaslu itu. Begitu, Mbak. Jadi momen yang tepat, kita tidak akan melihat pada aspek politisnya, tetapi memang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku itulah yang sebenarnya harus segera ditegakkan oleh Bawaslu-nya sendiri. Pakailah ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 280, 282 itu pasal itu. Itu, Mbak. Dan ada undang-undang yang menyangkut tentang pemerintahan desa juga. Oke, baik. Mas Nasrullah dan juga Mas Anas, kita akan melanjutkan perbincangan ini, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Mas Anas, jadi menurut Anda, Mas Anas, apa yang Anda lakukan dalam acara silaturahmi itu tidak melanggar ketentuan undang-undang terkait dengan netralitas perangkat desa dan kepala desa, begitu ya Mas Anas. Mas Anas, saya membaca wawancara Anda di salah satu media. Anda sempat mengatakan di situ kemudian memilih pasangan Gibran dan Prabowo karena dinilai lebih mengakomodir kebutuhan perangkat desa dibandingkan dengan pasangan calon lain, begitu. Ini apa maksudnya dan apa basisnya? Nggak tahu itu wawancara di mana ya? Saya sempat membaca di salah satu media tadi. Ya, nggak tahu. Jadi bukan itu pertimbangannya? Ya. Nggak. Jadi intinya adalah bahwa kegiatan kemarin kalimatnya kata kuncinya adalah kegiatan silaturahmi nasional desa, kan? Silaturahmi nasional desa itu acara tahunan. Memang ya biasalah kan, Pak Nasrullah juga kan kalimatnya mendiskualifikasi apalah itu. Mas Gibran itu undangan aja kan gitu. Kalau ada yang salah kami yang salah. Tetapi adalah maaf ya. Pak Asriana, intinya adalah ini acara silaturahmi nasional desa mengenai siapa yang kami undang, ya haknya teman-teman dong kan gitu. Baik, itu haknya Anda. Mas Nasrullah, silakan Mas Nasrullah. Mas Anas boleh berikan kesempatan ke Mas Nasrullah. Mungkin yang didukung Mbak Nasrullah kali nggak diundang, jadi merasa begitu kan gitu. Jadi udahlah, jadi maksud saya gini, kita juga ini ngerti Undang-Undang Nomor 7, 280, 282. Ini tegas, ini juga sudah tegas dikatakan oleh Menteri Desa sendiri bahwa perangkat desa dan kepala desa harus netral dalam pemilu, begitu. Ya memang fungsi jabatannya memang harus netral. Makanya juga saya juga pernah sampaikan ke Menteri Desa, jangan kepala desa aja, bahkan pendamping desa pun harus begitu netral. Jangan pula itu pendamping desa disuruh mengarahkan dukungan ke salah satu partai politik, itu juga merusak kan gitu. Disampaikan tuh Mbak sama Menteri Desanya. Nah, jadi gini nih, saya kembali ya ke tadi bahwa intinya kegiatan itu adalah silaturahmi nasional desa. Teman-teman buat acara desa menghadirkan Ganjar di
di Jawa Timur, di Jakarta juga ada Bang Nasrullah. Tanya aja Bang Anies tuh. Ketemu dengan kepala desa juga di Jakarta kok lebih 600 kepala desa dari Jawa Barat dan Banten juga bicara visi misi Bang Anies kan gitu. Hadir juga Mas Bang Anies Nasrullah, silakan sendiri. Mas Nasrullah, kalau gitu Jadi biarkan maksud Mas saya- Nasrullah menjawab. Mas Anas, Enggak, silakan jadi Mas maksud Nasrullah. saya begini. Jadi udahlah jangan terlalu melebih-lebihkan lah kan Silakan. gitu. Mas Anas boleh bergantian karena durasi kita terbatas. Silakan Mas Iya Nasrullah. dong. Begini. Kalau memang itu bukan aktivitas kampanye dan memang menghadirkan para perangkat kepala daerah dan itu silaturahmi, ini kan jumlahnya banyak sekali. Undang aja semuanya, perkenalkan aja semuanya para kandidat itu. Nah, kenapa harus salah satu yang dibawa? Yang kedua, yang perlu kita perjelas adalah ini kawan-kawan sebenarnya yang bergerak ini pasti sudah terkomunikasi dengan para tim kampanyenya. Saya sampaikan saja, tolong Bawaslu RI langsung segera klarifikasi aja deh ini. Nggak ada jalan lain. Karena kalau kami lihat, terus terang aja dari luar nih kami lihat, upaya-upaya yang terstruktur, sistematis, masif, itu di depan mata sekarang. Gitu loh. Tidak hanya pada persoalan Ban Nasrullah kan mantan Bawaslu ya. Mohon maaf, mantan Bawaslu ngerti kan yang mana yang dimaksud kampanye? Ngerti nggak mana yang dimaksud kampanye? Sekarang aja belum masa kampanye, kok disebut kampanye. Oleh sebab itu, udah ini cenderung bahasanya Nasrullah ini tendensius aja sebagai salah satu pendukung calon lain kan. Dulu Pak Mas Nasrullah. Untuk kami dan memperkenalkan, maka undang semuanya. Nah, tetapi apa yang dilakukan sekarang justru menuai kontroversi. Dia membuat kontroversi itu kawan-kawan termasuk Nasrullah. Netralitas tidak hanya pada gubernur, bupati, wali kota dalam kapasitas sebagai kepala daerah, tetapi itu jajarannya ke bawah sampai kepala desa. Itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh. Bapak-bapak, kita dengarkan dulu begitu. Saya ada pernyataan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi Abdul Halim Iskandar berikut ini. Kita akan dengarkan pernyataan selengkapnya. Harus netral, iya. Makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh. Berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Mobilisasi juga tidak boleh. Itu yang disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mas Anas, begitu. Ini pertanyaannya siapa yang mobilisasi? Ini kan acara tahunan. 8 organisasi desa loh ini yang terbesar. Kalau 8 ini bergabung, boleh dikata 90% keanggotaan BPD Kepala Desa Perangkat Desa seluruh Indonesia itu tergabung. Kalau begitu Mas Anas, begini pertanyaannya, apa jaminannya siapapun yang hadir dalam acara tersebut ini akan menegakkan netralitasnya dalam pemilu 2024 mendatang? Apa jaminannya? Ya, yang pasti begini, seluruh kepala desa, BPD dan perangkat itu ketika mereka diangkat, mereka udah mengetahui yang namanya Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 7. Gini, Ban Nasrullah itu kan Bawaslu dulu tuh, kan mantan Bawaslu, ngerti kok, tahu mana yang disebut kampanye kan gitu. Tahu kapan itu yang waktu kampanye. Sekarang aja belum kampanye dan tidak ada di instrumen di ruangan itu menyatakan mendukung berkampanye kan gitu. Jadi kan gini, ini kan kita membuat asumsi ibaratnya mencocok-cocokkan aja. Yang banyak berkomentar ini kan yang nggak sempat aja diundang kandidatnya. Nasrullah kan pendukungnya salah satu calon kan gitu. Jadi termasuk tuh, mohon maaf ya kawan-kawan. Pertanyaan misalnya kami apa jaminannya Mas Anas? Lah menjamin apa? Siapa yang harus menjamin? Mereka semua punya sumpah dan jabatan tuh. Perangkat kepala desa dan BPD. Baik. Mereka semua ada jaminannya itu adalah mereka ketika udah mereka diangkat, mereka Mas itu Nasrullah, Anda mengatakan Bawaslu segera begitu untuk mengambil tindakan terkait acara tersebut. Kalau kemudian ditemukan memang ada pelanggaran seperti itu, kalau memang ada pelanggaran, apa kemudian sanksi yang bisa dijatuhkan, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan? Jadi Mbak, gini, saya mau bercerita saja. 2014 lalu, ya, kami memanggil yang namanya Pak Jokowi, begitu juga Pak Prabowo.
Ya, kami tidak takut manggil. Kami panggil kalau memang kami membutuhkan untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Nah, sekarang semestinya yang dilakukan oleh Bawaslu segera juga panggil. Segera juga panggil itu TKN. Segera juga panggil ini Mas Asri Anas dan kawan-kawan itu. Mintai keterangan. Tidak ada alasan untuk tidak meminta keterangan. Sebab apa? Sudah memunculkan polemik di publik ini. Jadi publik juga resah. Mas Asri, saya pengen klarifikasi. Saya tidak berpihak kepada salah satu kandidat manapun ya. Saya ingin perjelas itu. Saya cuma ingin menyatakan bahwa kalau ingin fair kita berpemilu kali ini adalah cegahlah sesuatu yang potensi itu besar menjadi perilaku menyimpang di dalam proses pemilu. Nah, apa yang saudara lakukan ini indikasi kuat mengarah kepada perilaku menyimpang dalam soal pemilu. Anda kerahkan persoalan seperti kayak begini ini. Nah, itulah yang jadi masalah. Jadi sebenarnya jangan gitulah ya, jangan gitulah ya. Lebih baik kita ini benar-benar suguhkan satu proses kompetisi yang sehat dulu ya. Jangan dibuat kayak begini. Saya pikir gitu Mbak ya. Segera panggil Gibrannya, segera panggil tim kampanyenya, segera panggil Mas Asri Anas dan kawan-kawan itu. Kalau memang ketemu misalnya pada aspek pidananya, perkuat di pidana. Kalau memang pada aspek administrasi, misalnya verifikasi KPU atau Bawaslu, jangan perlu takut. Itu aja, makasih. Baik. Terima kasih Mas Nasrul dan juga terima kasih Mas Anas. Sudah ada juga yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu bahwa akan dipanggil dalam waktu dekat. Kita akan lihat bagaimana kemudian penyelesaian dari polemik ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.